Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan bahas lebih dalam nih, sumber yang Anda berikan. Fokus kita ke bab 3 ya. Judulnya, Menaklukkan Demam Panggung untuk Menjual Habis Stadion Yankee. Gila ya, kalau dipikir-pikir, orang kayak Winston Churchill, Richard Branson, bahkan sekelas Warren Buffett pun, ternyata pernah lu demam panggung parah. Betul sekali. Dan bab ini secara spesifik mengangkat satu figur, Joel Osteen, yang perjalanannya itu, wah, luar biasa transformatif. Dari orang yang tadinya lebih suka di belakang panggung, gitu ya, jadi pendeta yang bisa bikin Yankee Stadium penuh. Oke, menarik ini. Mari kita telusuri lebih jauh. Jadi, misi kita sekarang ini memahami gimana sih Austin ini mengatasi rasa takutnya ya kan? Dan gimana proses itu malah jadi semacam kunci kekuatannya buat cerita dan nyambung kejutan orang. Bab ini ngasih lihat perjuangan personal di balik layar kesuksesan. Sumber ini kan cerita ya, gimana awalnya ayah Joel Austin itu mulai gereja cuma di gudang pakan bekas. Terus selama 17 tahun, Joel malah milih kerja di balik kamera. Nggak mau dia tampil, cuma ngerekam, ngedit khotbah ayahnya. Iya, dia nyaman banget di situ. Udah dunianya lah istilahnya. Tapi takdir berkata lain. Ayahnya meninggal mendadak. Nah, ini yang maksa dia buat ya mau nggak mau naik mimbar. Peran yang sebetulnya dia takuti banget. Disinilah pergulatannya mulai terasa. Rasa nggak mampu, nggak selevel sama ayahnya. Nah, ini nih bagian yang, wah, lumayan bikin merinding sih bacanya. Diceritain di bab ini, dia sampai denger loh jemaatnya sendiri ngomong, dia nggak bakal bisa sebagus bapaknya. Kebayang nggak sih? Kata-kata itu pasti nancep banget. Terus jadi dialog negatif di kepalanya dia. Kamu nggak cukup baik, kamu nggak punya bakatnya, gitu terus. Betul, dan ini jadi titik krusialnya. Buat berubah, dia melakukan dua hal mendasar yang disorot di bab ini. Pertama, dedikasi yang gila-gilaan buat latihan. Dia nulis sendiri materinya, terus latihan. 6 jam untuk setiap satu khotbah sebelum disampaikan. Ini bukan cuma latihan biasa ya, tapi benar-benar persiapan mateng. Tapi rasanya kalau takutnya udah kayak gitu, latihan teknis aja belum cukup kayaknya ya. Pasti ada perubahan lain yang lebih dalam gitu. Tepat sekali. Nah, ini langkah kedua yang jadi kunci banget transformasinya. Dia secara sadar mengubah narasi internalnya. Jadi dia nggak biarin pikiran negatif itu jalan terus. Setiap pagi dia ganti itu secara aktif. Pakai afirmasi positif yang dia ucapin sendiri. Saya kuat, saya percaya diri, saya menuju takdir penuh saya. Saya pemenang, bukan korban. Istilahnya, dia ganti saluran di otaknya. Wah, menarik banget itu. Jadi nggak pasif nerima aja, tapi aktif mengubah ya dialog di kepalanya. Terus dia juga mulai pakai cerita-cerita pribadinya kan? Kayak cerita waktu istrinya meyakinkan dia buat nerusin siaran TV nasional ayahnya itu. Padahal dia udah pengen batalin saking takutnya. Cerita kayak gini yang bikin nyambung ya. Iya, justru kerentanan yang dia bagi itu jadi kekuatannya. Hasilnya, kayak yang ditulis di bab ini, 10 tahun setelah dia berhasil mengatasi demam panggungnya, itu dia bisa jual habis tiket di Stadion Yankee. Refleksinya dia kuat banget. Saat tergelapku, katanya, justru meluncurkanku ke saat terterangku. Kesulitan itu malah mendorongnya ke apa yang dia sebut takdir ilahinya. Jadi, apa nih artinya buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan? Kisah Osteen di bab 3 ini nunjukin kalau mengatasi ketakutan kayak demam panggung ini, intinya bukan cuma soal latihan teknis. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah cerita apa yang Anda pilih untuk Anda katakan ke diri sendiri. Dia benar-benar secara aktif menulis ulang skrip internalnya. Betul. Dan ini relevan banget buat Anda. Coba deh pikirkan, gimana pemahaman tentang perjuangan dan strategi Austin ini bisa bantu Anda pas lagi hadapi rasa takut atau ragu. Entah itu dalam komunikasi atau bidang lain. Ini nunjukin betapa besarnya pengaruh narasi internal yang kita pegang terhadap kemampuan kita yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Austin percaya kesulitan terbesarnya itu malah jadi pendorong dia ke takdir ilahinya. Nah, kira-kira dorongan tak terduga apa yang mungkin sekarang ini rasanya kayak beban atau perjuangan berat yang mungkin aja sedang diam-diam membentuk jalan unik Anda saat ini? Coba direnungkan.